Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba' Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas solihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak semua, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar fikih takrib ya, pada bab salat khusuf ya, pada bab salat gerhana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sholat gerhana, kemudian sedikit masuk kepada sholat istisqa ya. Silakan langsung dibuka halaman 16 ya. Kita maknain terlebih dahulu kitabnya. Faslun, dan bermulanya fasal, wassolatul khusufi, dan sholat gerhana sunnatun muakkadatun, yaitu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya dianjurkan. Fa'in fatat, maka apabila terlewatkan, apanya sholat gerhana ini terlewatkan, lam tuqdo, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha ya. Wa yusolli, dan disunahkan sholat li khusufi syamsi, yaitu sholat gerhana matahari, wa khusufil qamari, dan gerhana bulan, rakaataini, 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, pada setiap rakaatnya, qiyamani, terdapat 2 kali berdiri ya. Yutilul qira'ata fihima, dengan memanjangkan bacaan pada keduanya ya. Jadi salat gerhana ini berbeda dengan salat-salat biasanya, di mana pada salat gerhana ini ada pada rakaat pertama ya, itu 2 kali ruku ya. Berarti 2 rakaat menjadi 4 kali ruku. Wa ruku'ani, dan 2 kali ruku ya, dalam satu rakaat itu ruku'ani, 2 kali ruku. Yutilu tasbih ya, yang dengan memanjangkan bacaan tasbih ya, dengan memanjangkan bacaan tasbih. Panjang kira-kira panjangnya, lamanya itu sebagaimana ketika berdiri. Fihima, pada keduanya, duna sujud ya, tanpa sujud. Nah, jadi kalau di syarahnya, di dalam penjelasannya disebutkan bahwa ada 2 perbedaan mengenai apakah sujud juga dipanjangkan sebagaimana ruku ya. Ada yang pertama, pendapat pertama adalah tidak dipanjangkan. Nah, pendapat yang kedua yaitu dipanjangkan sebagaimana panjangnya ketika ruku ya. Wa yakhtubu, dan berkhutbah ba'daha, setelahnya khutbataini, dengan 2 kali khutbah ya. Yusirru, dan memelankan bacaan fi khusufi syamsi, pada salat gerhana matahari. Wa yujharu fi khusufil qamar, dan mengeraskan suara pada salat gerhana bulan ya. Jadi memang pada asalnya ya, salat gerhana matahari itu dipelankan sebagaimana salat-salat wajib yang ketika waktu siang ya, zuhur, asar, itu kan dipelankan suaranya, kecuali ada dalil-dalil yang menganjurkan untuk dikeraskan suaranya, seperti salat Idul Adha dan Idul Fitri dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk sedikit pada salat istisqa ya. Salat istisqa itu apa? Yaitu salat yang untuk meminta hujan. Wa sholatul istisqa'i, dan salat istisqa ya, masnunatun, disunahkan. Faya'muruhumul imamu bitaubati, dan imam menyuruh mereka ini kembali kepada masyarakat, bitaubati, dengan taubat, wassadaqati, dan sedekah, wal khuruji minal madzalim, dan keluar dari kezaliman, wa musalahatil a'da'i, dan berdamai dengan musuh, wasiyami salasati ayyamin, dan puasa 3 hari. Jadi sebelum sholat meminta hujan ini,
imam dianjurkan untuk menyuruh masyarakat untuk melakukan taubat terlebih dahulu, sedekah terlebih dahulu, kemudian keluar dari perbuatan-perbuatan zolim, kemudian kalau ada yang sedang bermusuhan bertikai maka berdamai, dan puasa 3 hari. Nah, ini kan menandakan bahwa sebelum kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita mensucikan terlebih dahulu. Summa yakharuju, kemudian keluar bihim bersama mereka fil yaumir rabi, pada hari keempat, fi siyabi bidlatin, dengan pakaian bidlah. Pakaian bidlah itu adalah pakaian sehari-hari, ya, pakaian sehari-hari yang sederhana. Bidlah ini lawan dari kemewahan, yang tidak menjadikan dirinya itu sombong, ya, di hadapan Allah. Wastikanatin, dan menundukkan diri, watadarruin, dan merendahkan diri. Jadi ini salah satu adab, ya, ketika kita berdoa kepada Allah atau meminta kepada orang lain, maka ya harus dengan penuh dengan kerendahan diri dan merendahkan diri. Wa yusalli bihim raq'ataini, dan salat bersama mereka raq'ataini, 2 rakaat, kasolatil idaini, seperti salat 2 id, ya. Summa yakhtubu, kemudian berkhutbah ba'dahuma, setelah salat, wa yuhawwilul rida'uhu, dan membalik, yaitu selendangnya, yang membalik dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah. Wa yuksiru minad du'a, dan memperbanyak doa, wal istighfari, dan beristighfar, wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa sebagaimana yang dianjurkan oleh doa Rasulullah, ya. Untuk bab istisqa ini nanti akan dilanjutkan, dibahas pada video selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sholat gerhana, ya. Nah, istilah gerhana dalam bahasa Arab sering juga disebut dengan istilah khusuf, ya, pakai kaf, dan juga khusuf pakai kho. Nah, kalau khusuf ini biasanya digunakan untuk sholat gerhana matahari pakai kaf, ya. Kemudian yang pakai kho, khusuf, itu digunakan untuk istilah pada sholat gerhana bulan. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi ketika terlewat maka tidak perlu dikodoknya. Dalilnya mana? Dalilnya yang pertama ada di dalam Quran surah Fussilat ayat 37, wa min ayatihi, dan dari sebagian tanda-tandanya, yaitu tanda-tanda Allah, al-lailu, adanya malam, wan naharu, siang, wasyamsu, dan adanya matahari, wal qamaru, dan bulan. La tasjudu lisyamsi, maka janganlah kalian sujud, ya, pada matahari, walalil qamari, dan juga bulan, wasjudu lillah, dan bersujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan mereka. Maksudnya adalah dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan ini adalah perintah Allah untuk mengerjakan sholat gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Nah, kemudian dalil dari hadis Nabi, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamar, dan bulan, ayatani min ayatillah, ya, yaitu 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. La yakhsifani li mautin ahadin, ya, la yakhsifani li mautin ahadin. Nah, gerhana bulan itu terjadi, gerhana bulan atau matahari terjadi bukan disebabkan karena meninggalnya seseorang, wala lihayatihi, atau hidupnya seseorang, atau kelahirannya seseorang. Fa idza raaitum, maka apabila kamu melihat dalika, gerhana tersebut, fadullah, maka doalah kepada Allah, wa kabbiru, dan bertakbirlah, wa sallu, dan bersolatlah, wa tasaddaqu, dan bersedekah. Jadi dari hadis ini, ketika mengalami gerhana maka dianjurkan untuk melakukan beberapa ibadah. Yang pertama apa? Yaitu berzikir, berdoa, bertakbir, ini berzikir, ya. Kemudian wasallu, kemudian salat, wa tasaddaqu, dan juga sedekah. Nah, gerhana bulan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena adanya meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang, tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dulu ketika anak
dari Rasulullah SAW, yaitu Ibrahim putra Rasulullah meninggal. Nah, banyak di kalangan orang-orang itu menganggap bahwa setelah meninggalnya putra Rasulullah Ibrahim itu terjadi gerhana, sehingga banyak orang-orang menganggap bahwa alam pun sedih atas meninggalnya putra Rasulullah, ya. Namun kata Rasulullah, bukanlah gerhana itu disebabkan karena meninggalnya seseorang atau terlahirnya seseorang, tapi memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita meyakini ketika gerhana bulan nanti ada buto ijo atau ada musibah. Nah, itu tidak boleh. Atau mitos, ya, yang biasanya di kalangan masyarakat itu ibu hamil tidak boleh keluar rumah ketika gerhana, ya. Nah, itu nanti akan kena sial dan lain sebagainya. Nah, itu adalah khurafat, tidak boleh kita yakini seperti itu. Nah, kemudian tata cara sholatnya bagaimana? Tadi sudah sedikit kita baca kitabnya. Nah, bisa dilihat di sini ada animasinya. Yang pertama adalah takbiratul ihram, ya. Takbiratul ihram dengan niat, boleh pakai bahasa Indonesia, niat gerhana bulan karena Allah. Kemudian setelah takbiratul ihram membaca iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surah, dan surah tadi yutilu qiraah, ya, dianjurkan untuk dipanjangkan. Kemudian ruku'. Nah, kemudian setelah ruku' bangkit dari ruku' atau i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca lagi Al-Fatihah, ya, membaca lagi Al-Fatihah. Tadi kan disebutkan fi kulli raka'atin qiyamani, pada setiap rakaat itu ada 2 kali berdiri, ya, membaca lagi Fatihah, kemudian membaca surah yang panjang, tetapi tidak sepanjang pada rakaat pertama. Kemudian baru ruku', ya, di ruku' ini membaca tasbih, kemudian dianjurkan untuk memperlama bacaan tasbihnya. Kemudian i'tidal, ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud, ya, sujud membaca tasbih. Tadi ada 2 pendapat apakah panjang atau tidak, tetapi para ulama banyak yang berpendapat untuk memperpanjangkan sebagaimana ruku'. Nah, kemudian setelah itu duduk antara 2 ruku', kemudian sujud, kemudian setelah sujud berdiri, lanjut rakaat kedua. Nah, rakaat kedua ini sama tata cara pelaksanaannya seperti rakaat pertama. Nah, setelah itu tasyahud akhir dan salam, ya. Apabila ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan, ya. Nah, jadi pada intinya sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ini merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi gerhana bulan ini bukanlah karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang, tetapi memang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda dari banyaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.